Selamat malam, Anda bersama Kanal Kong, melihat hidup dari sudut yang berbeda. Malam hari ini mungkin kita berbincang sejenak 15 menit, tapi boleh juga lebih. Ya, belakangan ini saya mempunyai sebuah proyek baru bersama sahabat-sahabat di Facebook, yaitu berkolaborasi menggarap quotes. Seperti kita ketahui di medsos itu bertebaran quotes-quotes ya, entah itu dari orang-orang yang memang sudah terkenal atau mungkin uh, karya dari para netizen sendiri. Nah, ini menarik sekali. Jadi quotes itu sebetulnya merupakan sebuah refleksi dari pengalaman yang dialami setiap orang, kemudian dinarasikan dalam kata-kata yang inspiratif. Uh, Dulu kita mengenalnya sebagai kata mutiara atau kata bijak atau apapun ya, dan kita bisa mengutip biasanya dari buku-buku atau pidato dari orang-orang yang terkenal, tetapi saat ini menjadi lebih apa itu populer lagi ketika uh, media sosial itu menjadi bagian tak terpisah dari keseharian setiap orang, dan um, kita dengan mudah setiap hari membaca quotes-quotes dari teman-teman sahabat kita dengan berbagai cara yang uh, boleh jadi itu refleksi dari pengalaman sehari-hari, kemudian direnungkan, kemudian disusun narasinya. Tapi boleh juga itu kutipan, ucapan dari orang lain yang diambil dari buku, entah dari Google atau dari mana pun. Tapi seyogianya memang karena itu sebuah ungkapan yang apa ya, ada penulisnya, ada apa ya, yang mengungkapkan itu, seyogianya kalau itu diucapkan oleh orang lain, kita sertakan di bawahnya nama, misalnya Einstein, seperti itu ya. Nah kalau kita punya sendiri juga kita bisa, dan saya suka memberinya dengan hashtag, lalu saya diikuti nama, dengan maksud nanti satu saat saya mengumpulkan yang berserakan itu dengan mudah saya himpun kembali. Nah, dengan cara itu maka belakangan ini saya mengumpulkan quotes dari sahabat-sahabat di medsos yang secara tematis ya itu mengeksplorasi sebuah sesuatu. Nah, seperti misalnya kemarin yang saya jadikan kata kunci itu adalah garam. Ini luar biasa ternyata. Dalam sampai sekarang masih ada saja yang menuliskan quotes itu dengan kata kunci garam ya. Walaupun ada yang kepleset mengambil quotes yang sudah lama, yang sudah menjadi peribahasa, misalnya garam di laut, asam di gunung bertemu dalam belanga, seperti itu. Tetapi yang versi baru yang ciptaan ini yang kita maksudkan untuk nantinya akan saya bukukan dalam sebuah buku yang dengan menyertakan penciptanya tentunya. Nah ini kan menarik ya. Jadi kita sebetulnya tidak hanya bisa membuat antologi puisi, tetapi antologi quotes ini. Jadi sejauh ini sudah saya gali dari teman-teman itu quotes dengan tema garam ya. Kemudian saya susuli dengan kemarin micin. Ya. Ternyata ide yang muncul dari micin itu bisa juga ya, yang bernada humor,
yang bernada serius atau apapun. Tapi yang saya tidak harapkan dari teman-teman ialah ketika menulis quotes itu kayak memarahi orang. Ah, ini tidak boleh ini. Dan kalau itu terjadi saya tidak akan memasukkan dalam kumpulan quotes ini tadi. Jadi quotes yang Anda tulis itu hendaknya yang berbobot, yang punya makna, ya, orisinal, kemudian ada pesan tertentu, tidak menggurui, tidak mendikte, tetapi inspiratif. Nah, itu yang kita butuhkan. Alangkah susahnya kalau quotes yang ada di medsos itu semuanya berisi instruksi atau dimarahin. Jadi membaca medsos menjadi tidak menyenangkan ya ketika membaca status itu dimarahi, disindir, ya, kalau sindiran itu halus dan ada humor, ya tidak apa-apa kalau untuk kebaikan ya. Nah, tetapi kalau apa ya diciptakan dengan sedemikian rupa yang memberikan inspirasi dan pencerahan pada setiap orang tanpa apa tanpa nada-nada yang terlalu tinggi tentu akan uh, layak untuk diabadikan dalam sebuah buku. Begitulah sahabat-sahabat, saya masih menunggu quotes Anda dan saya menambahkan tema baru tadi siang kalau tidak salah ya, dengan tema kacamata. Tetapi tidak seperti yang kemarin, kayaknya kacamata ini susah dibuat quotes ya. Ya mungkin karena sulit juga kita mengambil sesuatu apa ya narasi tentang kacamata. Ya, tetapi garam, micin dan apalagi yang lain nanti akan saya gali terus sehingga buku nanti layak menjadi sebuah pegangan yang kemanapun kita berpergi ya kita suka membawanya untuk dibaca saat-saat kita sedang sela, misalnya sedang antri di bank, kita bawa buku itu sambil membaca, tentu menyenangkan ya. Jadi teman-teman, nanti begitu coach Anda ini dan melalui babak penyeleksian yang sewajarnya lah, karena tentu kita tidak boleh sembarangan memuat ini. Tetapi kalau Anda ingin perbaikan, silakan diperbaiki, nanti kita bantu juga merevisi supaya layak untuk menjadi sebuah bacaan di dalam sebuah buku. Dan covernya sudah saya desain dan di sana ada sebuah kolase dari foto-foto yang para penulis quotes itu tadi dalam ukuran yang ya karena banyak sekali lebih dari 50 maka harus berdesak-desakan, tetapi jangan khawatir kita sudah desain sedemikian rupa hingga enak dilihat. Nah, begitu. Lalu bagaimana buku ini nantinya? Ya, Anda bisa mendapatkan dengan mengganti biaya cetak tentunya ya. Dan ya tunggulah, bersabarlah sampai saatnya buku ini sudah berhasil diterbitkan. Saya kira 15 menit cukup ya untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Kanalpom, dan malam hari ini saya hanya memakai suara tidak hadir bersama Anda juga karena ada kesulitan ini, perangkat yang ada ini membutuhkan semacam pembenahan ya. Selamat malam, selamat berinspirasi, selamat berkreasi, dan teruslah menulis ya dalam bentuk apapun, dan sebuah karya yang diabadikan dalam tulisan itu akan hadir lebih lama daripada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.